Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas salah satu teori penting dalam studi komunikasi, yaitu difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi menyebar di tengah masyarakat, siapa saja yang lebih cepat mengadopsi dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yuk kita mulai. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori yang dipopulerkan oleh ahli teori komunikasi dan sosiolog Amerika, yakni Everett Rogers, pada tahun 1962, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana, mengapa, dan tingkat penyebaran suatu produk, layanan, atau proses melalui suatu populasi atau sistem sosial dengan kecepatan beberapa ide-ide dan teknologi baru menyebar melalui budaya. Selanjutnya ada beberapa komponen utama dari teori difusi inovasi ini. Yang pertama ada inovasi, communication channels, waktu, dan sistem sosial. Yang pertama ada inovasi. Inovasi adalah setiap ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Ini tidak harus berupa kemajuan teknologi, bisa juga berupa metode, teknik pengajaran, atau bahkan perangkat lunak. Selanjutnya, communication channels, cara di mana informasi tentang inovasi disampaikan kepada anggota sistem sosial. Ini bisa melalui sistem media massa atau media sosial, dan saluran interpersonal dan lain-lain. Selanjutnya adalah waktu, yaitu proses difusi melibatkan waktu, kecepatan relatif dengan mana inovasi diadopsi oleh sistem sosial dan tingkat adopsi. Yang terakhir adalah sistem sosial, yakni sekumpulan unit yang saling tertarik yang terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur sistem sosial sangat mempengaruhi difusi teknologi. Berikut 5 tahap difusi inovasi menurut Everett Rogers. Yang pertama itu pengetahuan atau knowledge dalam bahasa Inggris. Individu atau organisasi pertama kali mengenal adanya suatu inovasi. Pada tahap ini mereka belum memiliki informasi yang mendalam, hanya sekedar tahu bahwa inovasi tersebut ada. Fokus utamanya biasanya adalah pemahaman awal mengenai fungsi dan potensi inovasi. Yang kedua teman-teman itu ada yang namanya persuasi. Setelah mengetahui inovasi, biasanya individu mulai membentuk sikap terhadapnya. Mereka mencari informasi tambahan, mengevaluasi manfaat dan mempertimbangkan apakah inovasi tersebut relevan dan bermanfaat. Emosi dan persepsi pribadi mulai memainkan peran penting di sini. Yang ketiga adalah keputusan atau decision. Di tahap ini, individu menimbang kelebihan dan kekurangan inovasi berdasarkan informasi yang diperoleh. Hasilnya adalah keputusan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Keputusan ini biasanya bersifat sementara dan berubah seiring berjalannya waktu. Yang keempat itu ada yang namanya implementasi. Inovasi mulai diterapkan atau digunakan pengguna menghadapi tantangan praktis dan mungkin memerlukan penyesuaian teman-teman. Seringkali bantuan teknis atau dukungan diperlukan agar implementasi berjalan efektif. Yang terakhir itu namanya konfirmasi. Konfirmasi itu biasanya pengguna mencari penguatan atas keputusan mereka. Mereka bisa mencari umpan balik jika membandingkan hasil dengan harapan. Jika pengalaman sesuai atau lebih baik dari yang diharapkan, mereka itu cenderung terus menggunakan inovasi teman-teman. Namun jika tidak memuaskan, mereka biasanya menarik diri dan menghentikan penggunaannya. Terima kasih. Dalam difusi inovasi terdapat 5 kategori, yaitu inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan ragas. Rogers memberikan distribusi 5 kategori pengadopsi, yaitu para inovator mewakili 2,5% pertama dari kelompok yang mengadopsi sebagai sebuah inovasi, diikuti oleh 13,5% sebagai pengadopsi awal, 34% sebagai mayoritas awal, dan 34% sebagai mayoritas akhir, dan terakhir 16% sebagai pengadopsi lambat.